Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam, tercipta dari kalimatnya, yaitu kun, jadi, maka jadilah dia. Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam adalah produk dari kehendak Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Tidak jauh beda dengan kita. Beliau di usia 8 hari disunat, maka beliau di usia 18 tahun menurut tradisi dan adat istiadat orang Yahudi, dan sebagai orang Yahudi beliau harus menikah. Oleh karenanya teman-teman, Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sinandar ya. Di mana teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan tidak lain dan tidak beda dengan penciptaan Adam, manusia pertama. Dan yang kedua juga dia mengatakan bahwa Yesus itu menikah menurut tradisi orang Yahudi gitu ya. Jadi Yesus menikah dan istri Yesus itu ada Maria Magdalena lah, kemudian ada Maria-Maria yang lain dan banyak lagi yang tuduhan mereka tentang Yesus menikah. Nah, teman-teman sekalian, ini menarik untuk kita luruskan dan seperti biasa, mari kita langsung saja dulu simak video daripada sinandar berikut ini. Penciptaan Isa di sisi Allah sama seperti Adam, tercipta dari kalimatnya, yaitu kun, jadi, maka jadilah dia. Yesus Kristus, Isa Al-Masih alaihissalam adalah produk dari kehendak Allah. Dia adalah ciptaan Allah. Tidak jauh beda dengan kita. Beliau di usia 8 hari disunat, maka beliau di usia 18 tahun menurut tradisi dan adat istiadat orang Yahudi, dan sebagai orang Yahudi beliau harus menikah. Oleh karenanya teman-teman kaum muslimin wal muslimat, ada usia dari 12 sampai dengan usia 30 tahun kisah perjalanan Yesus ditutupi di dalam Alkitab dan di dalam kekristenan. Ada hal apa, ada rahasia besar apa sehingga usia produktif Yesus ditutupi? Bukankah dia Tuhan, kata teman-teman Kristen? Tetapi kenapa ada kisah yang produktif dari usia 18, dari usia 13 sampai 30 tahun tidak diceritakan? Diakui atau tidak? Dipahami atau tidak? Jujur terhadap diri sendiri atau tidak? Maka Yesus Kristus itu salah satunya melakukan pernikahan di usia 18, yang merupakan suatu keniscayaan bagi rabi Yahudi. Yesus sendiri di dalam ajaran Yahudi, di dalam fakta historikal disebut sebagai rabi. Maka kewajiban seorang rabi itu adalah menikah. Ya, Yesus di dalam Yohanes 13 ayat ke-13 disapa oleh ahli-ahli Taurat. Apa kata ahli-ahli Taurat itu? Atem korim ali rabi feadon. Kamu menyapa aku rabi, guru, dan suatu keniscayaan bahwa guru itu adalah menikah. Baik saudara-saudari yang terkasih, saya akan sampaikan satu ayat kepada teman-teman semua. Lukas 7 ayat 38 ya. Lukas 7 ayat ke-38 ya. Lukas 7 ayat 38 saya bacakan kepada Anda di dalam versi MLT. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakang, dia mulai membasahi kedua kakinya dengan air mata, dan dengan rambut kepala dia menyekanya dan menciumi kedua kakinya serta mengurapi dengan minyak wangi itu. Dan saya, di dalam hukum Yahudi mana seorang wanita dewasa boleh menciumi Yesus sebagaimana termaktub di dalam Lukas 7 ayat 38. Ingat ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari statement sinandar ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya saya pernah tanggapin juga ini ya, beberapa tahun yang lalu. Soal Lukas pasal 7 ayat 38 itu mengenai perempuan yang meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dia katakan bahwa inilah sebuah prosesi pernikahan Yahudi gitu. Nah, kali ini teman-teman sekalian, pertama-tama kita dulu harus menjawab dia ya, meluruskannya
bahwa Yesus tidak diciptakan seperti Adam sama Hawa. Kayak tidak. Jadi teman-teman ada beberapa fase penciptaannya. Ada penciptaan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Lalu diciptakan dari debu tanah, yaitu Adam, dan Hawa itu diambil dari tulang rusuk laki-laki. Adam ini katanya diciptakan dengan kun, jadi maka jadilah, kun fayakun yang mereka bilangnya. Tetapi di dalam ajarannya tidak dijelaskan secara detail bagaimana penciptaan manusia. Tetapi di dalam Alkitab itu dijelaskan secara detail. Teman-teman bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dan juga di dalam pasal 2 ayatnya yang ke 7 dan 8 teman-teman sekalian ya. Ya. Mulai dari dalam ayat 7 dan 8 dan seterusnya, di sana juga dijelaskan tentang penciptaan ini dan bagaimana manusia ditempatkan dalam Taman Eden. Nah, jadi teman-teman sekalian, Adam, ya ada yang diciptakan lagi seperti kita saat ini dengan hubungan suami istri. Ya, nah Yesus Kristus itu berbeda dari semuanya. Yesus tidak diciptakan dari debu tanah, itu pertama. Kedua, Yesus tidak diciptakan dari tulang rusuk. Ketiga, Yesus tidak diciptakan dari hubungan suami istri seperti saya dan teman-teman semua. Tapi Yesus diciptakan melalui Roh Tuhan atau kekuasaan Tuhan yang tanpa ayah gitu ya, secara biologis ya. Jadi teman-teman sekalian, Yesus lahir dari perawan Maria, ya kan? Lahir di perawan Maria. Dan ini hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya percaya Islam juga mempercayai hal itu. Bahkan katanya kan mereka sangat memuliakan Yesus. Dia itu bukan anak jinah gitu ya. Mereka berikan pembelaan bahwa Maryam katanya bukan berzina gitu ya. Itu dalam ajaran Nandar. Tetapi teman-teman sekalian, kalau kita melihat bahwa Yesus Kristus ini berasalnya dari Allah itu sendiri. Teman-teman bisa kita lihat ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi si Nandar ini suka memframing sendiri teman-teman. Ya Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi sama kekalnya dengan Allah. Jadi Bapa sang sumber itu Bapa Yahweh. Kemudian ada Logos ya, yaitu Yesus Kristus yang diutus menjadi manusia ya, firman. Kemudian ada Roh Kudus. Bahkan firman inilah yang menciptakan segala sesuatunya. Di mana kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia? Yaitu Yesus. Dia adalah firman. Dia yang menciptakan segala sesuatunya melalui suara daripada sang sumber, yaitu Bapa Yahweh. Lalu teman-teman sekalian, diteruskan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi baik manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, tidak ada yang jadi kalau bukan karena Yesus. Jadi kalau ini sekaligus juga menjawab teman-teman muslim yang selalu mengatakan bahwa apakah Yesus menciptakan gitu. Yesus menciptakan bersama-sama dengan Allah Bapa, Dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Nah, jadi sekali lagi Yesus tidak sama seperti Adam, seperti Hawa, seperti saya dan Bapak Ibu sekalian, tetapi Yesus diciptakan dari Allah sendiri, ya. Jadi Dia tidak diciptakan seperti kita teman-teman sekalian. Ya, karena Yesus itu abadi, sudah ada dari sejak dulu kala, sama kekalnya dengan Bapa Yahweh. Oke, yang kedua teman-teman sekalian yang akan kita jawab mengenai Nanda, dia katakan bahwa sudah di dalam usia Yesus umur 13 sampai 29 tahun sebenarnya. Dia katakan 13 sampai 30. Sebenarnya Yesus sudah ada ceritanya di umur 30 tahun ya. Tetapi saya luruskan itu dari umur 13 tahun sampai 29 tahun memang Yesus tidak dicatat. Nah, dia mengklaim, nah kan katanya kan dia Tuhan. Seharusnya kan ditulis secara detail. Nah, Alkitab teman-teman sekalian dalam Yohanes ya pasal 20-25 berkata, kalau ditulis semuanya tentang Yesus, maka agaknya langit dan bumi ini tidak dapat memuat ya semua
apa hal yang hendak dituliskan itu. Jadi sehingga semuanya tidak dituliskan. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita sebuah jalan untuk mengenal, untuk melihat, untuk mengerti Yesus di mana di umur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah, teman-teman sekalian, dia tidak kemana-mana, dia tetap tinggal ya di Nazaret bersama-sama dengan orang tuanya. Bahkan di sana dia membantu orang tuanya karena ayahnya si tukang kayu, si Yusuf ya, ayah dalam kemanusiaan, teman-teman sekalian. Itu dia teruskan pekerjaan itu dan juga dia menafkahi keluarganya sebagai anak sulung. Nah, jadi teman-teman sekalian, Yesus tidak kemana-mana, dia bekerja, dia tinggal bersama-sama dengan kaumnya. Dia juga belajar di sana tentang sekolah Yahudi, sekalipun dia tidak sekolah di rabi-rabi karena dia dibawa asuhan daripada ibunya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa bahwa hal ini sudah biasa teman-teman dengar. Bisa lihat juga dari penjelasan Pendeta Esra Soru, kemudian ada Bambang Nursena, ada Ibu Rita Wahyu, ada Deki Ngadas, dan ada beberapa teman-teman apologet yang lain yang sudah menjelaskan hal itu. Dan di channel ini juga pun, saya lupa apa judulnya saya kasih, pernah juga saya bahas tentang itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas bahwa bukan disembunyikan ya. Para pendeta bukan menyembunyikan itu umur 13 sampai 29 tahun atau umur produksi daripada Yesus Kristus. Karena Nanda memframing bahwa di umur itulah Yesus menikah. Nah, satu hal untuk menjawab ini teman-teman sekalian. Kita melihat dalam Matius pasal 19 ayat 12. Ya. Alkitab katakan begini. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini yang pertama. Ada orang yang tidak kawin karena ia memang lahir demikian dari ibunya. Yang kedua, ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ya, dijadikan oleh orang lain. Nah, ini biasa terjadi di orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang menjaga ratu, yang menjaga raja. Nah, dia dikebiri oleh tuannya. Supaya ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Jadi ada hukum-hukum seperti itu. Jadi dibuat oleh orang lain. Yang ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, jadi teman-teman ada tiga tipe orang. Nah, makanya ajaran ini juga diteruskan oleh murid-murid Kristus. Dan sampai saat ini banyak orang yang kemudian sanggup melakukannya. Contoh, misalnya di Katolik ya, ada frater, suster, ada pastor, ada uskup, sampai ke pausan. Itu mereka tidak menikah, mereka mengikuti itu. Ya, untuk kerajaan sorga. Tujuannya untuk kerajaan sorga. Karena ada banyak teman-teman saya, mereka normal, tidak sejak lahir. Ya, bukan seperti dikatakan di orang yang pertama tadi, tidak kawin karena ia memang lahir demikian. Ada memang demikian, tapi ada juga yang memang normal, tetapi sengaja tidak menikah untuk kerajaan sorga, mengkhususkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, jadi Yesus Kristus tidak menikah, gitu. Dan lagi pula Yesus ini adalah Tuhan. Visi misinya datang ke dunia bukan untuk kawin-mengawin, nandar, ya, tetapi dia datang ke dunia untuk menjadi kurban penghapusan dosa, sesuai dengan nubuatan perjanjian lama, nubuatan para nabi terhadap dia. Bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak domba Allah yang menggantikan kurban-kurban yang dilakukan, yang dipersembahkan di perjanjian lama, tetapi dia datang untuk menyempurnakan itu, sehingga melaluinya pengampunan dosa itu tidak lagi diulang-ulang seperti di perjanjian lama. Satu kali saja untuk selama-lamanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia katakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Nah, ini yang sedang dinyatakan oleh Yesus. Jadi dia bukan mau menikah dan segala macam ya, seperti tuduhan sinandar. Bahkan juga saya tahu bahwa dalam Islam salah satu juga adalah Isa Al-Masih ini yang mereka anggap sebagai Yesus yang tidak menikah gitu. Tapi ya bisa-bisanya nandar bilang bahwa Yesus menikah. Nah, teman-teman sekalian, itu kembali kepada Lukas 7 ayat 38 ya. Dia katakan bahwa ada seorang perempuan di sini yang meminyaki kaki Yesus ya. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli
pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, jadi kalau kita baca seterusnya, justru di situ banyak orang ya. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Ya, tentu ia tahu bahwa perempuan itu sudah seorang berdosa. Ya, perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ya, lalu Yesus memberitahukan siapa perempuan ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak mungkinlah ya Yesus perempuan berdosa ini melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan sesuai dengan tradisi Yahudi di antara orang banyak, dan juga sudah dikenal dia sebagai seorang berdosa. Dan ini kembali kepada tradisi orang Yahudi, Nandar, ya, bahwa tidak semudah itu seorang perempuan dekat dengan Yesus. Lagi pula dia adalah orang berdosa, ya, orang berdosa, karena itu ada pemisah, ya, di orang-orang Yahudi itu sebabnya Yesus dibenci ketika dia mendekati orang-orang berdosa. Tapi ingat satu perkataan Yesus, dia datang bukan kepada orang-orang yang suci, tapi dia datang kepada orang-orang berdosa. Itu yang dia cari. Karena katanya yang memerlukan obat itu adalah orang-orang sakit, bukan orang-orang sehat, ya kan gitu. Nah, Yesus datang adalah untuk mencari orang-orang berdosa, untuk diajarkan dan diberitahukan tentang kerajaan sorga sehingga mereka bertobat dan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Lukas 7 ayat 38 ini tidak berbicara tentang prosesi pernikahan, ya. Ini adalah asumsinya si Nandar, mungkin terlalu membayangi bidadari, 72 bidadari, kemudian ditambah 40 lagi itu pembantu satu bidadari, kemudian ditambah lagi itu ada dayang-dayang lagi, dan sekian, ya, sekian ratus gitu, ya. Bidadari akan diberikan buat Nanda karena berhasil menghujat kekristenan, menghujat Allah, dan juga berhasil untuk membuat kegaduhan, ya, terhadap umat beragama, ya. Jadi upahmu sangat besar kepada Tuhanmu, Nandar, ya, Ulu SWT-mu. Dia akan memberikan kepadamu 72 bidadari, ya. Baik, teman-teman sekalian, sekianlah penjelasan kita kali ini. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.